Selamat pagi saudara, berjumpa lagi bersama saya Yulia Kesha dalam perbincangan hangat Sapa Sumut. Saudara, batik merupakan warisan khas dari Indonesia yang memiliki kekayaan motif dari berbagai etnis. Nah, dalam Sapa Sumut kali ini kita akan membahas mengenai seseorang pembatik yang menciptakan motif batik khas Sumatera, seperti motif Batak Toba hingga motif Melayu, di sanggar miliknya bernama Sanggar Seni Batik Pendopo. Sudah hadir di sini bersama kita Waritri Mumpuni, seorang founder dari Sanggar Seni Batik Pendopo. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi. Apa kabarnya, Ibu? Alhamdulillah sehat. Ibu Waritri, akhir-akhir ini kesibukannya sedang apa, Ibu? Alhamdulillah ada beberapa proyek ya yang memang harus diselesaikan ya, kayak seperti buat pelatihan, terus ada field trip, menangani pelatihan, terus ada field trip. Terus menciptakan motif-motif yang dieksplor ya dari sumber daya budaya lokal yang ada di Sumatera Utara. Baik, Ibu. Ibu, Sanggar Seni Batik Pendopo ini terbentuknya sejak kapan sih, Ibu? 2014. 2014 iya, tepatnya ya, Ibu? Oktober 2014. Kira-kira latar belakang membentuk Sanggar Seni ini kenapa, Ibu? Sebenarnya ini dari dari keinginan suami ya, yang kebetulan kan mengajar di Unimed, Fakultas Bahasa dan Seni, kebetulan bahasa seni. Jadi sebenarnya untuk membantu mewadahi mahasiswanya yang ketika berkarya mungkin belum memiliki peralatan, mungkin belum memiliki tempat. Jadi di sanggar itu diharapkan bisa membantu anak-anak mahasiswa itu untuk berkarya dan menyelesaikan tugas-tugas karya seninya. Gitu. Oh, berarti awal mulanya itu untuk mengajari mahasiswa dari suami, Ibu, ya, Ibu? Iya, gitu. Dan lalu mengapa Ibu memilihnya itu batik-batik motif Batak dan yang khas di Sumatera Utara seperti itu, Ibu? Jadi seperti filosofi kehidupan itu ya, di mana tanah dipijak, disitulah langit dijunjung. Jadi karena kami berkehidupan di Sumatera, kenapa enggak kami mengeksplor sumber daya budaya lokal yang ada di Sumatera yang kaya ya akan motif-motif dari ada 7 etnik ya, ada Toba aja ada 5 ya, ada Toba Mandailing, ada Karo, ada yang Nias, ditambah dengan Melayu gitu kan, ada 7 etnis. Jadi masing-masing etnik itu mempunyai kekayaan motif dan yang beragam, yang ketika dibuat karya itu menghasilkan suatu karya yang sangat luar biasa ya menurut kami gitu. Baik, Ibu. Iya. Nah, perjalanan Sanggar Seni Batik ini, Bu, awal mulanya itu apakah Ibu mendirikannya bersama dengan keluarga atau memang terpikir untuk membuat batik dengan motif Sumatera Utara ini, Bu? Itu tadi dari keinginan suami ya, terus mahasiswa bisa berlatih di situ, terus kemudian mencoba membuat satu lembar karya, tapi dengan mengadopsi etnik-etnik yang ada. Misalkan Karo itu kan ada motif embun sekawiten misalkan gitu. Jadi dibuatlah satu lembar. Kemudian kok ada yang berminat, terus dari mulut ke mulut ya biasanya ya. Terus ada yang minta lagi, ada yang minta dibuatkan motif lain lagi, motif Melayu, motif Toba gitu kan. Jadi dari situlah sebenarnya awal dari mulai membuat batik-batik di Sanggar Seni Pendopo gitu. Ini untuk desain-desainnya sendiri apakah memang Ibu sudah tahu atau memang belajar secara perlahan dulu untuk mengetahui jenis-jenis desainnya, Ibu? Biasanya ini ya mendengar ketika Bapak mau, biasanya kan kalau ketika mau mata kuliah gitu ya, jadi kan menyiapkan ini besok buku yang harus dipakai untuk mengajar gitu kan. Terkadang kan ternampak, terus ketika menyiapkan bahan-bahannya kan ternampak juga gitu kan, jadi tertarik gitu kan, lama-lama kan mendengar, melihat, terus mengamati gitu. Jadi sedikit-sedikit jadi tahu, terus kepingin ketika ada gambar-gambar tentang motif-motif, tentang apa, membuka dan belajar ya kan, diterapkan ke pembuatan batik itu sendiri. Seperti itu sebenarnya. Karena memang kan untuk batik khas
Batak atau misalnya etnis-etnis yang ada di Sumatera Utara masih terbilang sedikit ya Ibu Iya, ya. iya. Jadi dipelajari dulu untuk pembuatannya seperti itu ya Ibu ya. Iya, iya. Nah, di hadapan kita ini ada jenis etnis mana aja nih Ibu? Ini ada Melayu. Oh, yang Melayu iya, ini ya, Ibu, Melayu. Ya, ini motif Melayu. Melayu kan identik dengan warna kuning sama hijau ya. Iya, kuning Ya, hijau. ya. Ini bunga cengkeh ya, motif bunga daun Oh, bunga cengkeh. cengkeh. Iya, daun cengkeh. Tapi ini dikombinasi dengan motif toba ya. Oh, Nah, ya, motif Batak ya. di-combine ya, Ibu, Ya, ya? dikombinasi. Karena kan apanya dulu kan ketika meluncurkan apa namanya jargonnya itu kan batik Batak Melayu. Jadi Batik satu, Batak Melayu. iya. Jadi satu kain itu ada memuat motif Batak dan motif Melayu, gitu. Iya, iya. Tetapi ada juga yang kemudian meminta satu motif aja, misalkan motif Batak kan gitu kan. Oh, ini Batak ya Ibu ini, ya? ini salah satu juga motif Batak, ini lembaran. Nah ini motif Batak. Ini kebetulan ini Ari itu untuk pameran di Museum TBC Lalahi ya. Oh, pamerannya. Ya. Terus ini Batak juga. Ini tapi ini diisi sama ini ya aksara-aksara Batak ya. Ada aksara Batak di sini. Aksara iya, ada Ya. nih, Ibu. Terus ini motifnya namanya Simataniari, motif toba ya, motif toba ini di sini. Terus itu ada juga yang masih apa ya, masih dalam bentuk cantingan ya. Jadi habis didesain baru di proses pencantingan. Jadi belum ke proses pewarnaan. Untuk pembuatan batik ini sendiri Ibu, apakah ada teknik-teknik khusus gitu Bu dari batik-batik yang biasanya? Oh, pada dasarnya batik itu sama ya prosesnya. Yang membedakan hanyalah motif ya. Motif dan filosofinya ya biasanya ya. Kalau teknik mungkin di luar Sumatera pun sama ya tekniknya. Jadi teknik batik itu ada teknik tulis, ada teknik cap, terus ada kombinasi dari teknik tulis dan cap gitu. Kalau seperti yang Ibu katakan tadi ada berdasarkan filsufnya itu Bu, Iya. bisa diceritakan nggak Bu? Bagaimana nantinya untuk mengetahui filsuf ini kita membuat batik ini seperti itu? Oh iya. Jadi batik itu ya mungkin kalau di luar Sumatera itu sudah ada di zaman kerajaan ya. Iya. Kerajaan. Kalau di Sumatera Utara ini kan istilahnya kan baru seperti telur pecah dari cangkangnya ya. Jadi masih apa ya gitu kan. Jadi masih mengembangkan, mengeksplor sumber daya budaya yang ada di Sumatera Utara ini. Jadi sama juga ada kayak di Jawa itu ada misalkan kayak parang rusak. Terus itu misalkan dikhususkan untuk misalkan yang untuk pengantin sendiri, untuk kerajaan sendiri gitu. Yeah. Begitu juga di Sumatera Utara ini ada motif-motif tertentu yang itu disakralkan. Misalkan kayak motif di Toba ya, etnik Toba itu ada satu motif yang namanya Ari-ara Sundung di Langit. Seperti jadi apa itu? Seperti pohon ya bentuknya ya. Seperti pohon. Dan itu ketika pembuatan itu kami ke ini dulu ya, suami ya, kebetulan kan penelitian di Samosir itu. Riset Ya, dulu ya, Bu. jadi sumber apanya itu dari masyarakat setempat ya. Jadi sumber yang paling apa itu kan dari daerah itu sendiri ya Iya, kan, benar-benar. sumbernya kan gitu. Jadi memang disakralkan dan itu ketika dibuat untuk karya seni kan dipajang ya, tapi ketika difungsikan menjadi benda fungsi itu penempatannya harus berada di atas, misalkan kayak di dada, misalkan kayak di kepala, kalau di bahu ya di bagian atas gitu. Dia tidak boleh diletakkan di bagian bawah seperti itu. Berarti untuk beberapa desain dari motif-motif ini juga kita harus mengetahui seperti itu ya Bu? Iya, Untuk filsufnya, iya, kita harus sekalian mempelajari belajar sejarah iya, budaya iya. juga ya Bu ya? Iya, kita harus mempelajari dulu supaya tidak salah tempat dan Iya, salah iya. makna gitu. Baik Iya. Ibu, selain kain batik ada produk-produk apa lagi nih Bu? Batik dan turunannya ya, Iya, batik dan benar. turunannya ada tas, ada tas. ya ada dompet, Dompet terus juga. terus ada yang untuk hiasan dinding, tuh, iya. terus ada yang dibuat apa namanya kayak hiasan-hiasan yang kayak kipas ya. Kalau untuk souvenir biasanya kami letakkannya kayak di hotel-hotel gitu kan ada pojok Iya. souvenir ya. Kami letakkan di situ. Jadi bekerja sama dengan hotel-hotel biasanya
diletakkan di situ untuk dijadikan souvenir gitu. Baik Ibu Aritri, kita masih akan berbincang-bincang mengenai batik ini, tapi kita tahan dulu ya Ibu ya. Iya, terima kasih. Ya saudara, jangan kemana-mana, tetap di Sapa Sumut setelah jeda pariwara berikut. Ya saudara, kembali lagi bersama saya Yulia Keisha dalam Sapa Sumut. Nah Ibu Aritri, tadi kita sudah berbicara mengenai motif-motif batik yang khas dari Sumatera Utara ini. Kira-kira Ibu, apakah ada juga nih Bu memadukan motif-motif batik ini dengan modernisasi sekarang, desain-desainnya itu Bu? Ada. Jadi kan sekarang yang baru tren itu kan ekoprint ya. Ekoprint. Ekoprint. Ya. Kami baru mencoba ya, jadi mengkolaborasi antara ekoprint dan batik. Jadi kami beri nama ekoprint batik. Oh. Iya. Iya. Jadi kalau ekoprint itu kan dia ke alam ya, ke alam. Benar. Peminatnya banyak juga. Daun-daun gitu ya, Bu ya. Ya, jadi batik ini pun juga, tapi batik ini bisa menunjukkan dari mana asal si batik itu. Misalkan kayak motif Ari-ara Sundung di Langit, dari Toba, kan gitu kan. Tetapi kalau ekoprint kan alam ya, alamnya lebih luas. Jadi mengkolaborasi, jadi apa alamnya, tetapi dari mana si batik ini dibuat, itulah kita sisipkan di situ motifnya. Misalkan karo, ada embun sekawiten, kita buatlah tumpal. Tumpal itu batik yang di bagian bawah ya. Tumpalnya misalkan kita buat motif embun sekawiten. Terus misalkan kalau Toba kan ada Ari-ara Sundung di Langit, ada si Mataniari kan gitu kan. Ada beberapa juga yang dikolaborasi sama motif nias ya. Motif nias itu biasanya Niosi afi-afi, dia kan bentuknya kan kayak bunga ya, bulat-bulat gini. Jadi kalau dijadikan tumpal itu pun bagus, dia disusun rapi di bawah gitu. Jadi menimbulkan nuansa baru ya, nuansa baru, dan itu bisa nanti bisa dibuat ke tadi batik dan turunannya ya, bisa benar. Dibuat tas, bisa dibuat fashion ya, bisa topi. Kalau fashion show kan kita butuh tentengan ya, butuh benar, tas, butuh topi atau aksesoris yang lain. Nah itu bisa untuk diperuntukkan untuk fashion tadi. Berarti gitu. Untuk desain-desain juga kita mengikuti perkembangan zaman ya Ibu ya? Iya. Selain batik tradisional, ada juga perpaduan dengan ekoprint seperti itu ya Ibu? Iya. Lalu untuk bagaimana sistem pemasarannya ini Bu? Kalau untuk batik-batik seperti ini sudah dijual sampai kemana Ibu? Alhamdulillah ada ya, yang sampai ke Turki ya, ada ya. Waktu itu juga waktu pas ke Turki, alhamdulillah dikasih kesempatan juga naik panggung ya, pamer batik ya. Ini loh batik Indonesia gitu kan, dari Sumatera Utara gitu. Alhamdulillah dapat kesempatan naik panggung. Waktu itu yang saya bawa motif tenun. Motif tenun. Iya, jadi motif batik tapi motifnya tenun. Waktu itu ke Turki itu ada kami buat satu lembar atau beberapa lembar gitu. Kami naik panggung membawakan batik itu gitu. Kalau itu tadi di luar negeri ya Bu, berarti kalau untuk dalam negeri ini sudah sampai terjual kemana saja Ibu? Kabupaten-kabupaten ya, kabupaten-kabupaten. Terus kalau tadi yang di luar negeri tadi juga ada KCBI. KCBI itu kan ada yang di Singapura ya, jadi ada warga negara Indonesia yang mereka bertempat tinggal di Singapura. Jadi mereka punya paguyuban pecinta batik dan mereka biasanya mencari batiknya itu di APBI itu jadi mereka merasa disitulah batik itu asli ya, asli buatan memang tulis, bahannya memang yang seperti yang diinfokan, nah seperti itu. Jadi memang ada peminat-peminat khusus ya, pecinta-pecinta batik itu. Apalagi khusus yang etnis khas Sumatera Utara seperti itu ya Bu ya. Nah, tadi kan kita sudah berbicara mengenai batik-batik dan juga bagaimana perjalanan sanggar seni batik Pendopo ini Bu.
Kira-kira kalau dari Ibu Waritri sendiri tantangan terbesar selama perjalanan pembuatan batik ini apa, Bu? Mengenalkannya ke generasi Z ya. Oh, Gen Z ya. kenapa tuh, Bu? Karena kan mungkin generasi muda ini kan berpikirannya kan batik kuno kan gitu kan. Iya. Kuno masa kayak bapak-bapak, kayak ibu-ibu kan gitu kan. Nah, kita berpikirnya bagaimana caranya si generasi Gen Z ini bisa menerima batik dengan bangga ya, karena kan memang mereka yang harus melestarikan, memang mereka yang harus mengembangkan ya kan batik ini kan, karena kan termasuk dari itu ya warisan dunia tak benda itu ya kan ya batik. Jadi memang harus diuri-uri, harus dikembangkan dan harus dicintai oleh generasi-generasi muda. Caranya bagaimana? Dengan menciptakan apa ya, kayak seperti apa yang disukai generasi muda ini, misalkan kayak outer yang simple gitu ya, kardigan, misalkan jaket disisipin lah batik ya kan, dikombinasi sedikit aja tapi dengan motif yang mengena ya, misalkan kayak si matanya hari ini simple tapi gampang diingat, oh itu dari Toba kan seperti itu. Disisipkan entah di lengannya, entah di apa, kecil aja gitu kan. Terus misalkan seperti obi wanita kan suka fashion ya, kalau apa agak beda, jadi kan tapi kecil, tapi dia apa ya, look center itu dapat gitu didapatkan gitu kan, kita buat gitu. Terus kalau yang seperti semalam ada kompetisi dari Langkat ya, putra putri Langkat gitu kan, Bu malam-malam ini Bu minta tolonglah Bu jam 11 minta tolong dibuatkan belt dia Bu ya. Besok pagi jam 10 harus pakai gitu kan. Jadinya untungnya kan udah ada memang ready ya buat kayak gitu. Cuman nanti tinggal mau motif apa kan gitu kan. Jadi bentuknya memang kecil, simple, tetapi ketika dipakai itu look catching-nya itu dapat gitu. Baik Ibu. Nah tadi kan selain membuat batik, Ibu juga di Sanggar Seni ini ada pelatihan ya Ibu? Iya. Itu sistem metode mengajarnya bagaimana Ibu? Kalau pelatihan itu ya ada yang berbayar, ada yang free, terus ada field trip ya, ada field trip, terus ada yang kayak les ya, kayak gitu. Jadi kalau yang free itu biasanya kan ada dari kayak ada pengabdian itu, jadi ada yang mendanai dan mereka bertempatnya di Sanggar Seni Pendopo. Terus kalau field trip itu biasanya ada berbayar dari sekolah-sekolah kan gitu. Berarti kan khusus terus, gitu ya Bu ya? Ya khusus. Terus ada misalkan ibu-ibu yang yuk kita belajar batik ya, misalkan ada yang 1 hari, ada yang memang les khusus dia pengen bisa 1 bulan kayak gitu ya. Jadi beda-beda beda-beda tekniknya sama beda-beda tujuannya ya. Kalau gitu. field trip tadi seperti apa Ibu? Kalau field trip itu biasanya anak-anak sekolah, jadi dari TK sampai SMA, jadi ada yang jumlahnya itu mulai dari 20 sampai ada yang 100. Jadi 1 hari itu banyak gitu kan. Jadi anak-anak SMP itu biasanya mereka dikasih ukuran yang 30 cm kali 30 cm, itu kan tidak begitu besar ya. Jadi mereka mulai dari mendesain, pencantingan, mulai dari pewarnaan sampai ke finishing. Itu jadi memasukkan batik yang sudah diwarna itu ke larutan yang namanya water glass. Jadi fungsinya untuk mematenkan warna biar nggak luntur. Terus nanti terakhir itu ke proses lorot, yaitu menghilangkan lilin dari kain itu. Jadi nanti nampak motif-motifnya jadi seperti ini. Nah, gitu. Kalau untuk membuat satu kain ini berapa lama sih Bu proses pembuatannya, mulai dari tadi yang Ibu bilang dari mendesain, mencanting seperti itu? Tinggal ini kerapatan motifnya. Oh, kerapatan motifnya. Iya, kerapatan motifnya. Terus sama ukuran ya. Ukuran misalkan seperti yang di bawah ini ya, ini kan ukurannya 2,5 meter ya panjangnya kali 105. Kain batik itu yang bagus itu yang ukurannya 105. Jadi itu yang premium itu biasanya 105 lebarnya ya. Jadi kalau yang untuk motif yang seperti ini tingkat kerapatannya bisa 2 minggu. 2 minggu. Iya, jadi kan mulai dari proses menentukan desainnya, temanya kan gitu kan. Terus nanti pembuatan di gambar di kain ya, terus nanti baru proses pencantingan.
Proses pencantingan sama desain ini yang agak lama. Proses pewarnaan biasanya kalau dia ruang-ruangnya banyak yang warnanya gini agak sebentar ya. Cuman kalau yang udah banyak diisi-isi seperti ini kan banyak memerlukan waktu. Jadi belum nanti proses fiksasi itu dia memerlukan waktu tersendiri, apalagi kalau pas musim hujan. Pas musim hujan itu dia seharusnya udah kering, dia basah aja si water glass ini kan. Jadi harus menunggu si water glass ini kering baru nanti ke proses finishing yang terakhir itu. Gitu. Baik Bu, menarik sekali. Dan kalau dari Ibu Waritri sendiri nih, bagaimana Ibu melihat batik ini dapat mendukung industri pariwisata di Sumatera Utara ini Bu? Oh, sangat-sangat mendukung ya, sangat-sangat mendukung dan sangat-sangat membantu ya pariwisata ya. Karena apa? Jadi seperti kayak souvenir atau kemana kita berjalan, disitulah kita bisa melihat, oh ini loh, berat kita bawa cendera mata, ini bawa batik, bawa apa aja yang berupa souvenir tetapi mengandung local wisdom ya, kearifan lokal wisdomnya ya, itu diangkat, dijadikan souvenir itu tadi, misal dalam bentuk batik, dalam bentuk tas, dalam bentuk dan batik dan keturunannya tadi, ya keunikannya bisa direalisasikan di produk itu, gitu. Singkat saja nih Bu, untuk penutup apa pesan Ibu nantinya untuk para pembatik yang ada di Indonesia dan juga generasi muda untuk mengenal batik lebih lagi? Kita harus lebih semangat karena generasi muda membutuhkan semangat yang luar biasa untuk menjaga dan melestarikan budaya kita, yaitu batik. Baik Ibu Waritri, terima kasih ya Ibu sudah mau datang di Sapa Sumut kali ini. Terima kasih. Ya saudara, itu dia tadi mengenai perbincangan kita motif batik khas Sumatera Utara. Mudah-mudahan dapat menambah informasi bagi kita semua. Tetap saksikan Sapa Sumut selanjutnya hanya di Kompas TV, independen, terpercaya.